saya kira pemegang kuncinya adalah Listio Sigit. Di tiga aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri. Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Coklat, tanggapannya seperti apa, Pak? Setahu saya, partai-partai aktif di Indonesia sekarang itu nggak ada yang identitasnya berwarna coklat. Ternyata Keren ya, paslon dari partai Banteng ini bagi-bagi gas LPG 3 kg. Dibuktikan oleh Deddy Sitorus ataupun kader-kader PDI Perjuangan supaya jangan menjadi fitnah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat bergabung kembali di channel Ujang Halu. Salam sejahtera buat semuanya. PDIP sekarang sedang sibuk koar-koar perihal adanya Partai Coklat yang sudah mengganggu kontestasi Pilkada 2024. Pak Hasto dan Bang Deddy Sitorus juga mengasumsikan bahwa Partai Coklat ini ditunggangi atau dikomandoi oleh Joko Widodo. Nah, kali ini kita akan menyimak statement Pak Hasto dan Bang Deddy Sitorus yang ditanggapi langsung oleh Pak Jokowi. Selain itu, kita juga akan mengetahui apa itu Partai Coklat. Juga ada tanggapan seorang pakar dan netizen lainnya. Nah, mari kita simak videonya. Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih, karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum. Tapi ini sudah sesuatu yang bersifat garis komando. Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listio Sigit. Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita. Si kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari tiga aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri. Kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat. Dan yang ketiga, PJ Kepala Daerah. Karena itulah, yang pertama, PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa di tengah-tengah kegelapan demokrasi akibat campur tangan Polri dan Kemendagri, ternyata PDI Perjuangan dapat bertahan di tengah berbagai kepungan. Ini mencerminkan besarnya dukungan rakyat, bahkan basis PDI Perjuangan pun mengalami perluasan. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Coklat, tanggapannya seperti apa, Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini, Pak, ada pengerahan dari kepolisian, aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi, Pak. Dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya, atau dibawa ke MK, kan ada mekanisme. Partai Coklat jadi kekuatan politik baru di Indonesia? Wow, oke, kita bahas. Jadi awalnya guys, saya agak bingung, Partai Coklat ini partai apa sih? Soalnya setahu saya, partai-partai aktif di Indonesia sekarang itu nggak ada yang identitasnya berwarna coklat. Ternyata yang dimaksud Partai Coklat ini tuh adalah anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam politik praktis. Padahal nih ya, menurut 3 peraturan ini, anggota polisi nggak diperbolehkan turut serta dalam kegiatan politik praktis karena mereka adalah abdi negara. Menurut sejumlah pemberitaan, Partai Coklat ini diduga melakukan gerilya politik di beberapa daerah untuk memenangkan sejumlah pasangan calon. Oke, polisi ini kan dibiayai sama APBN negara yang sebagian besar sumbernya dari pajak kita sebagai rakyat. Bahkan, APBN yang dikeluarkan untuk kepolisian tahun 2025 nanti itu menyentuh angka 126 triliun rupiah. Dengan banyaknya candaan satir yang sedikit banyak menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap polisi yang informasinya masih cukup rendah, alangkah baiknya dan lebih bijak kalau polisi fokus meningkatkan layanan kepada masyarakat daripada harus terlibat di politik praktis. Tapi akan lain ceritanya guys, kalau ternyata Partai Coklat ini justru dapat tekanan dari dunia politik yang berhubungan sama jabatan struktural di tingkat kepolisian. Ini nyambung nih, gerilya politik Partai Coklat itu kan juga pasti butuh logistik yang gak sedikit dong ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana sumber logistik itu? Kalau dari APBN, jelas ini akan menambah daftar pelanggaran. Tapi kalau logistik itu sumbernya dari politisi,
Waduh, saya udah nggak bisa berkata-kata lagi ya. Selain itu guys, ada relasi kuasa yang timpang antara polisi dengan rakyat. Kadang kita kalau berhadapan sama polisi pas operasi Semeru aja, pasti deg-degan kan? Nah, ini kekuatan polisi diduga digunakan untuk menekan rakyat untuk memilih paslon tertentu. Seberapa banyak sih masyarakat kita yang berani bilang enggak di depan polisi? Nah, kalau menurut teman-teman gimana soal aksi partai? Bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Gue tahu banget yang dimaksud sama Deddy Sitorus ini. Di mana kandang bansos di Jawa Tengah tuh? Di Solo. Kenapa? Kemarin ya paslon dari partai Banteng ini bagi-bagi gas LPG 3 kg. Ya, gas melon, gas subsidi, gas pakai bansos itu dibagi-bagi ke warga supaya apa? Supaya milih dari paslonnya Banteng ini. Pertanyaan gua, kok bisa sih Dad itu gas LPG diambil banyak-banyak gitu terus dibagi-bagi ke warga supaya milih paslon dari Banteng? Kok bisa? Gimana itu? Gas LPG, gas melon 3 kg, bansos. Udah gitu, udah bagi-bagi gas melon, tetap aja kalah di Solo. Tumbang itu Banteng. Yang menang adalah Respati Ardi. Aduh, sedih banget. Udah pakai bansos masih aja kalah, Dad. Saya coba mengingatkan kepada Deddy Sitorus dan juga teman-teman yang ada di PDI Perjuangan ketika ada saran, ada pendapat untuk mengembalikan Polri di bawah bergabung dengan TNI dan menjadi ABRI ataupun apa nanti namanya, atau di bawah Kemendagri. Saya kira ini adalah upaya-upaya yang coba mengkerdilkan kerja-kerja Polri, karena bagaimanapun juga Polri sudah berupaya untuk menjadi institusi yang baik sebagai penjaga keamanan, pengayom, pelindung masyarakat, dan ini kalaupun ada kekurangan-kekurangan tentu menjadi tugas kita bersama untuk bagaimana menjadikan Polri itu semakin baik, Polri itu semakin sesuai dengan amanah undang-undang menjalankan tugas-tugasnya. Jadi bukan langsung meminta kepada pemerintah untuk mengembalikan Polri itu ke TNI ataupun di bawah Kemendagri. Kita ingat, kalaupun misalnya ada catatan-catatan dari PDI Perjuangan ataupun Deddy Sitorus terkait dengan adanya cawe-cawe Polri di pilkada, tentu ini harus dibuktikan oleh Deddy Sitorus ataupun kader-kader PDI Perjuangan supaya jangan menjadi fitnah. Jadi kalaupun ada oknum-oknum yang terlibat, tentu ini harus ada pembenahan. Bagaimana melakukan pembenahan itu? Ya, misalnya salah satunya seperti pernah saya katakan, dilakukan penguatan Kompolnas, Komisi Polisi Nasional, yang ini tidak dipilih oleh Presiden, tetapi kita serahkan pemilihannya oleh DPR RI, yang dilakukan seleksi oleh Pansel dan dipilih oleh DPR RI dan diberikan kewenangan. Jadi tidak ada lagi unsur dari pemerintah seperti selama ini kan ada 3 dari unsur pemerintah, sehingga mereka bisa melakukan pengawasan secara ketat terhadap Polri supaya menjadikan Polri profesional dan bisa menjalankan tugas sebagaimana seharusnya. Jadi tidak langsung kita coba mengkerdilkan ataupun mengembalikan, karena kalau kita kembalikan, ingat pada saat Orde Baru yang lalu bagaimana pada saat itu ABRI dimanfaatkan oleh Golkar untuk mendukung kekuatan mereka yang dinamakan pada saat itu ABG, ABRI, Birokrasi dan Golkar, untuk mendukung pemerintahan Orde Baru. Jadi saya kira harapan dari Deddy Sitorus ataupun kader PDI Perjuangan perlu dikaji ulang, dan kalaupun ada upaya-upaya untuk melakukan reformasi terhadap Polri, ya kita lakukan secara bijak, kita lakukan secara benar-benar hati-hati kajian yang betul-betul untuk bisa bagaimana Polri itu bisa lebih baik ke depan. Tapi masalahnya itu yang dilawan itu rakyat, bro. Rakyatnya Mulyono, bukan negara. Kalau yang dilawan itu negara, PD itu yang dihadapin tentara. Karena kalau negara dilawan, tentara yang turun gitu loh. bukan begitu konsepnya. Itu yang milih kan rakyat, yang nyoblos rakyat. Rakyat yang menentukan pilihannya. Ini berarti yang dilawan kan rakyat. Kalah ya kalah aja gitu loh. Ya, ayo makan bakso yuk. Bakso, kalau bakso kebo enak nggak sih bang? Bakso kebo itu enak nggak kira-kira?
Pak Hasto, saat dulu masih di barisan dan masih duduk bersama Pak Jokowi, kalian mengatakan apa? Bahkan ketum Anda sendiri mengatakan apa? Pak Jokowi kasihan dah, tanpa PDIP nggak jadi apa-apa. Dulu Anda mengatakan, ya dulu ketum Anda mengatakan demikian. Sekarang setelah tidak di barisan dan Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden lagi, Anda mengatakan Pak Jokowi tanpa partai coklat bukan siapa-siapa. Ini stigma yang dibangun oleh Pak Hasto ini agak berlainan ya, agak aneh menurut rakyat biasa. Anehnya itu rakyat biasa itu simpel saja memikirkan hal seperti ini, bahwa Pak Jokowi itu memang sangat dicintai rakyat Indonesia. Terbukti dimanapun Pak Jokowi belusukan, dimanapun Pak Jokowi hadir, di situ banyak sekali masyarakat yang ingin sekali bertemu dengan presiden kalau waktu dulu, sekarang sudah jadi mantan ya, ingin bertemu dengan mantan presiden. Artinya Pak Jokowi sangat dicintai rakyat, bukan partai coklat. Anda ini sedang membangun opini yang menurut saya ya menyesatkan lah. Anda coba cara berpikir Anda ini Anda masukkan ke masyarakat agar masyarakat itu akhirnya berpikir, tentu di barisan Anda ya, masyarakat yang di barisan Anda itu berpikir kemudian nanti kalau jago-jago kalian kalah di pilkada, ini ulah Jokowi yang menggerakkan partai coklat. Itu kan namanya. Padahal jika benar terjadi calon-calon Anda, calon-calon pilkada Anda itu kalah, khususnya di Jawa Tengah, DKI, atau di Medan ya, ini yang menurut saya yang keras ini di 3 tempat ini, yang lainnya Anda sudah menyerah lah itu Anda akan coba mengatakan bahwa kalahnya mereka, kalahnya jagoan Anda itu karena partai coklat. Padahal menurut kami ya yang merasa benar-benar sebagai rakyat dan bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa, kamu memilih dengan hati nurani, benar-benar bukan sebab bukan sebab Pak Jokowi. Memang calon-calon di pilkada itu memang kami bersedia untuk memilih orang ini, bukan karena Mak Banteng, bukan karena Amin Rais, bukan karena Pak Hasto, bukan karena Pak Jokowi. Memang calon tersebut menurut rakyat pantas untuk menerima mandat. Itu sebenarnya. Bukan sebab partai coklat. Awas Pak Hasto. Anda sedang bermain kata-kata yang menurut saya di pinggir jurang ini. Salah sedikit Anda terpleset dan Anda masuk ke jurang. Pak Hasto, mohon maaf, menurut saya sekedar saran saja. Kalau cara Anda seperti ini selalu menyerang Pak Jokowi di setiap kesempatan, ini justru akan semakin menumbangkan popularitas PDI Perjuangan di pemilihan pilkada tahun 2024 ini. Kenapa? Karena rata-rata pemilih tahun ini adalah Gen Z yang mereka tentu bisa menilai kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun yang lalu, dan juga mereka bisa menilai bagaimana PDI Perjuangan. Saya yakin kalau cara-cara Anda selalu menyerang kebaikan dari Pak Jokowi, pasti akan semakin menumbangkan PDI Perjuangan di pilkada tahun ini, Pak. Harusnya Bapak belajar dari Bambang Pacul, jangan melawan orang baik. Saya sebenarnya juga bukan pemilih Jokowi, Pak. Cuman ketika beliau sebagai seorang presiden selalu direndahkan oleh ketua umum Bapak, selalu akhir-akhir ini diserang oleh Bapak dan teman-teman Bapak, itu saya kok merasa agak perlu berempati kepada presiden kita yang mau tidak mau kita harus mengakui bahwa beliau presiden kita selama 10 tahun. Sedikit ataupun banyak, beliau pasti ada jasa untuk bangsa Indonesia ini, Pak. Jadi mohon maaf Pak, sekedar saran saja, harusnya Bapak jangan menyerang kalau pengen jagoan-jagoan Bapak di pilkada tahun 2024 ini menang. Saya yakin kalau Bapak seperti ini di Jawa Tengah kalah, di DKI kalah, apalagi di Medan, pasti kalah Pak. Oke, selamat pagi, salam cerdas. Konten ini adalah surat terbuka untuk Pak Hasto Kristianto dan kawan-kawan ya, termasuk Deddy Sitorus yang menggaungkan tentang Parcok, Partai Coklat.
yang didefinisikan atau dipersepsikan atau diasosiasikan itu adalah institusi Polri, di mana katanya institusi Polri telah membuat kekalahan ajang pilkada ya di berbagai provinsi ya, khususnya kandidat yang dimajukan oleh PDIP itu kalah akibat parcok ini gitu ya. Nah, saya pengen tahu Mas Hasto, Pak Hasto yang baik hati, Pak Deddy Sitorus ya. Parcok itu apa? Partai Coklat. Saya juga baru dengar tentang itu Mas sebagai masyarakat awam. Dan asosiasi itu sekarang kita jadi mengerti bahwa ini adalah institusi Polri. Apa benar Polri melakukan itu? Kalau benar, tolong tunjukkan bukti-buktinya, data-datanya yang konkret. Lalu lakukanlah upaya hukum. Negara ini kan negara hukum. Tidak ada kata Pak Prabowo yang kebal hukum di negeri ini. Nah, apalagi ini institusi, gitu ya. Lakukan, jangan hanya menebar wacana-wacana atau narasi-narasi yang atau framing yang membuat kita bingung. Seakan-akan kita nih sebagai pemilih kemarin di pilkada itu nggak ada artinya. Kemenangan kita di Banten, di Lampung, Sumatera Utara, ya, di Jawa Tengah, Jawa Timur itu nggak ada gunanya pilihan kita karena rasanya ini kata PDIP, kata Pak Hasto ini karena Partai Coklat gitu. Oke, itu tolong ditanggapi ya untuk orang-orang PDIP, Pak Hasto khususnya. Yang kedua, ini juga surat terbuka untuk institusi Polri, ya. Kenapa Polri diam aja dengan masalah ini? Ini kan pencemaran nama baik. Jadi persepsi kita ketika Polri diam tentang masalah ini, dibilang parcok bermain ya, diam berarti itu benar nyatanya. Apakah itu sebuah kebenaran? Seharusnya Polri juga melakukan upaya dong, handling objection dalam hal ini, melakukan upaya hukum terhadap oknum atau orang-orang yang sudah menggaungkan masalah parcok ini, gitu loh. Bapak Sigit Listio ya, itu kita mau dengar itu, kita nggak mau ini jadi kisruh dan suara kita rasanya tidak ada artinya, seakan-akan pilkada ini permainan elit jatuhnya, gitu ya. Jadi ini surat terbuka ini tolong ditanggapi dan semoga Pak Prabowo juga melakukan upaya-upaya menempatkan jabatan strategis Jokowi. Ya enggak apa-apa, Jokowi pinter, Jokowi jujur. Ya kalau kamu sama ketua partaimu koar-koar doang, memimpin 10 tahun partaimu menang, mana hasilnya? Apakah rakyat jadi makmur? Ketua partaimu jadi presiden, mana? Indosat hasilnya. Iya kan? Apalagi punya orang-orang seperti ente itu, bisanya keluar-keluar ngolok-olok Jokowi saja kayak anak kecil aja. Buktinya ditinggal Jokowi nyungsep kan, kecerit-cerit kan. Congormu itu, kok nggak malu itu loh, masih seliweran di TikTok gitu loh. Mending nyungsep di rumah aja sana. Saya harap Pak Hasto dan Bang Deddy sertakan bukti lah ya yang valid gitu atas tuduhannya. Jika hanya sekedar asumsi, semua orang juga bisa berasumsi. Lalu seperti yang sudah kita simak tadi, apa itu Partai Coklat? Memang itu tidak dibenarkan ya jika Polri turun tangan mengganggu kontestasi pilkada ya teman-teman. Karena melayani rakyat adalah tanggung jawab utama mereka sebenarnya, dan semoga saja tuduhan ini tidak benar ya. Dan tadi juga seorang pakar menjelaskan dan membahas mengenai keinginan PDIP untuk mengembalikan Polri di bawah kepemimpinan TNI ya. Ini mungkin buntut dari isu parcok ini gitu kan, sehingga PDIP menginginkan itu gitu. Nah terus di sini juga Bang Deddy yang suka teriak-teriak bansos ya, buktinya PDIP juga bagi-bagi bansos kok, sudah seliweran videonya di TikTok banyak sekali. Jadi kalau masih sama-sama bagi-bagi bansos, jangan bansos teriak bansos dong ya, jangan maling teriak maling. Parahnya lagi ini sudah pakai bansos masih juga kalah gitu kan. Nah mungkin sekian video kali ini teman-teman. Apabila teman-teman juga ingin menambahkan atau punya pendapat, silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa pamit, sampai jumpa lagi di next video.